Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Bacaan firman terambil dari Mazmur 9 ayat 11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah penting menjadi orang saleh? Apakah penting menjadi orang baik? Ada sebuah tulisan di spanduk yang mengatakan bahwa baik menjadi orang penting, tetapi penting menjadi orang baik. Ternyata yang prioritas adalah menjadi orang baik. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah setiap orang baik akan menerima segala sesuatu yang baik dalam diri mereka? Jawabannya tidak. Kita melihat bahwa ini adalah realita yang terjadi dalam dunia. Manusia ketika melewati kemanusiaannya, dia terkadang menjadi tidak manusiawi. Mereka telah mencondongkan diri mereka kepada keinginan daging mereka. Akibatnya orang yang baik bagi mereka adalah ancaman. Lihat dalam Alkitab, Yusuf adalah orang yang baik, tetapi karena saudara-saudaranya cemburu kepada Yusuf, mereka berupaya untuk menyingkirkan Yusuf. Dan akhirnya Yusuflah yang menjadi penolong bagi mereka. Orang baik itu nampaknya ingin disingkirkan, tetapi yang baik itu ternyata menolong mereka. Kemudian Ayub adalah orang yang baik, tapi saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya menganggap bahwa dia sakit karena dosanya. Tetapi kita melihat bahwa dia tetap baik dan kemudian dia menerima kembali kelimpahannya. Tetapi ada satu hal yang kita harus perhatikan baik-baik, bahwa ada satu orang yang saleh. Dia adalah orang yang paling baik, yang tidak pernah berdosa, tetapi dia dibunuh, disalibkan. Jawabannya adalah Yesus Kristus. Sekarang kita boleh merekonstruksi konsep ini. Jika saya adalah orang yang baik, apakah saya sudah bersiap-siap menerima realita yang pahit? Karena pada akhirnya manusia yang berkata aku adalah manusia yang baik akan menyerah kepada sebuah situasi. Tetapi dalam Alkitab kita melihat pejuang-pejuang iman. Orang-orang yang hidup dalam iman, mereka tidak akan pernah berhenti dengan desakan-desakan itu. Mereka tidak ikut dalam arus yang besar itu. Dia akan terus melawan. Dia akan terus mempertahankan identitasnya.
Disinilah sebenarnya kesalehan yang dimaksud dalam teks ini. Bukan kesalehan karena tidak pernah ngomong, tidak pernah menyakiti perasaan orang lain, atau tidak pernah membuat sebuah gerakan-gerakan. Tetapi orang-orang yang dikatakan dalam teks ini adalah yang mengenal namamu, yang percaya kepadamu. Itulah yang sebenarnya disebut sebagai orang-orang yang saleh. Ketika dia terus hidup dalam pengenalannya kepada nama Allah, terus percaya kepada Allah, dia sebenarnya ingin menegaskan satu hal: Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang terus mencari Tuhan. Sebenarnya, saudaraku yang terkasih, banyak orang-orang yang pintar yang ingin mencoba mendekatkan diri kepada firman. Mereka berkata manusia yang sejati adalah manusia yang logis, karena mereka menyadari bahwa Yesus adalah logos, bahwa realitas yang sesungguhnya, yang absolut dan benar adalah perkataan firman Tuhan. Tetapi mereka malu mengakui firman Tuhan. Akibatnya mereka nampaknya pintar sekali untuk membuat konsep, tetapi pada hakikatnya mereka mencomot dari konsep yang absolut, yakni firman Tuhan. Mengapa kita harus terus mengenal nama Tuhan? Karena ternyata barang siapa yang tidak memahami dan mengetahui Allah yang dia sembah akan bermasalah dengan apa yang dia kerjakan. Jika saudara salah memiliki Tuhan, saudara akan salah bertindak. Imanmu lah yang menyelamatkanmu. Iman itu sinkron dengan apa yang saudara kerjakan, dan itu masuk hitungan. Dan kemudian dikatakan bahwa senantiasa percaya kepada Tuhan. Ini adalah tantangan yang berat, karena dunia, rayuan-rayuan yang ada di dunia, desakan-desakan di dunia ini ingin menggeser seseorang dari iman percayanya. Apakah saudara telah mempersiapkan diri? Kita seharusnya berjuang untuk terus mempertahankan kepercayaan dan iman kita itu, karena tidak ada jalan lain. Tidak ada lagi putar balik. Yang ada adalah terus maju bersama dengan Tuhan. Mari hidup senantiasa dalam pengenalan ini. Jadilah orang yang benar-benar baik, karena saudara senantiasa hidup dalam pengenalan akan nama Tuhan dan senantiasa hidup dalam kepercayaan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, ya Tuhan. Terima kasih Bapa atas anugerah yang Tuhan beri kepada kami. Iman percaya kami Engkau semakin pertajam, supaya kami senantiasa baik, saleh, walaupun dunia ini sudah diambang kehancurannya. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa eksis dalam keberadaan kami, dalam identitas kami yang tidak tergoyahkan. Jadikan kami Bapa seperti Kristus yang hidup dalam Roh Kudus. Tuhan, pimpinlah kami supaya kami berdampak dalam dunia ini. Jadikanlah kami garam dan juga terang dalam dunia ini. Terpuji Engkau, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.